Dari mana sebetulnya istilah perjanjian garam itu dimulai? Saya mau ajak Anda melihat hanya 3 ayat. Yang pertama dalam kitab Imamat pasal yang kedua pada ayat yang ke-13. Imamat pasal yang kedua pada ayat yang ke-13. Tuhan berkata, dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian haruslah kau bubuhi garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu, beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam. Coba Anda perhatikan akan pernyataan Tuhan ini. Semua korban yang kita bawa kepada Tuhan, maka Tuhan berkata, engkau bubuhkan garam. Dan itu merupakan garam perjanjian daripada Tuhanmu. Dengan kata lain, segala sesuatu yang engkau berikan kepada Tuhan, Tuhan berkata bubuhkan garam di situ. Sebab itu akan naik di hadapan Tuhan dan menjadi miliknya. Saudara, yang ajaib adalah di dalam perkembangannya kemudian Tuhan bicara sesuatu yang luar biasa. Dalam kitab Bilangan pasal yang ke-18 ayat yang ke-19. Bilangan 18:19 dikatakan segala persembahan khusus, yakni persembahan kudus yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan. Dia berkata, aku berikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Itulah suatu perjanjian garam untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan bagimu, serta bagi keturunanmu. Apa pengertiannya buat kita? Saya mau ulang lagi. Dalam kitab Imamat Tuhan berkata, semua yang engkau berikan kepadaku, semua persembahanmu, dia berkata, taburkan, taruh garam di atasnya. Dengan kata lain Tuhan berkata, semua yang akan menjadi milikku, taruh garam di atasnya. Ini merupakan garam perjanjian Tuhan. Tapi kemudian di bagian lain Tuhan berkata, semua yang orang persembahkan kepadaku tadi, semua yang kemudian menjadi milikku, dia berkata apa? Aku berikan kepadamu dan untuk anak cucumu selama-lamanya, dan itu akan menjadi perjanjian garam antara aku dengan engkau. Saudara, bumi dengan seluruh isinya adalah milik Tuhan. Dan kalau Anda percaya, maka semuanya itu kita berkata Tuhan, semua milikmu. Semua engkau yang punya. Tapi kemudian Tuhan berkata, nah, semua yang aku punya ini buat kamu dan anak cucumu selama-lamanya. Anda masih belum percaya? Banyak orang, dengerin, nggak usah mengaminkan secara terpaksa. Dengerin baik-baik. Sebagian besar orang Kristen itu punya mental sulung. Anda tahu si sulung dalam cerita sulung dan bungsu? Orang seringkali menyebut cerita itu sebagai cerita tentang anak yang hilang.
Saya mau mengubah sedikit itu temanya. Bukan tentang anak yang hilang, tapi anak-anak yang hilang. Karena yang bungsu terhilang di luar, yang sulung terhilang di dalam. Saudara tahu jadi anak sulung itu mengerikan ternyata dalam cerita di Alkitab, bukan kita, tapi di Alkitab. Ketika bapaknya mengadakan pesta, buat pulangnya si bungsu, sulung bahkan tidak diundang. Sulung baru tahu ketika dia pulang dari ladang suatu sore, dia mendengar suara bunyi-bunyian, ada musik, dia tanya kepada pegawainya, ada apa? Pegawainya berkata, adikmu baru pulang, bapakmu mengadakan pesta. Alkitab berkata dia marah sekali dan tidak mau masuk. Bapaknya melihat itu, bapaknya keluar. Saudara, sebetulnya sebagai anak sulung, kalau bapak mengadakan pesta, dia harus hadir di situ. Dan dia ambil alih beberapa tugas bapak, terutama terima tamu dan sebagainya, mewakili bapaknya. Dia tidak mau masuk, itu penghinaan terhadap bapaknya di depan umum. Bapaknya keluar, karena dia bapak yang baik. Dia tanya, what's up bro? Katanya, karena bapaknya gaul, saudara. Dan dia berkata ngomel, nggak ada kerennya orang ngomel itu. Itu anakmu, dia nggak pernah sebut itu adikku. Itu anakmu, ngabisin duit ke pelacur-pelacur, nggak ada kekudusan, nggak ada ini. Engkau pestakan anak lembu yang tambun engkau sembelih buat aku, anak domba tidak engkau berikan kepadaku. Bahasa Tegalnya, sate batibul tidak ada buat aku. Dan bapak ini berkata, all I have is yours. Engkau cuma pengen kambing cilik. All I have is yours. Tapi nggak bisa ngerti. Siapa yang percaya? Angkat tangan. Nggak yakin saya. Buktinya masih banyak yang susah gitu. Mana? Mana buktinya? Sebab kita tidak pernah percaya. Padahal Tuhan berkata, semua yang menjadi milikku, bubuhkan garam. Kemudian dia berkata, semua milikku itu, aku berikan kepadamu. Buat kamu, anak cucumu, keturunanmu tidak akan ngemis, tidak akan kekurangan, tidak akan minta-minta, tidak ada yang jadi melarat. Sebab dia berkata, all I have is yours. Semua yang aku punya, aku berikan kepadamu. Amen, saudara. Dan perjanjian seperti itu, Tuhan ungkapkan kepada Daud secara pribadi. Saya berdoa, Anda tangkap itu. Ayat yang terakhir. Di 2 Korintus 13 ayat yang kelima. Ada cerita ketika Yerobeam menyerang kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Abia. Dan Abia raja itu berkata, tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya untuk selama-lamanya dengan suatu perjanjian garam? Tuhan berkata kepada Daud, nak, tahta itu selamanya milikku. Tetapi ada tahta di dunia yang milikku. Aku berikan kepadamu. Untukmu, anak cucumu, selama-lamanya. Ini perjanjian garam. Yerobeam tidak percaya itu. Dia tidak peduli. Dia serang Yehuda dari muka dan belakang. Alkitab berkata waktu orang Yehuda melihat harus menghadapi peperangan di depan dan di belakang, maka pertama-tama mereka berseru kepada Tuhan. Mereka tiupkan nafiri dan mereka memekikkan pekik perang. Orang pegang perjanjian seperti itu.
Dan waktu mereka memekikkan pekik perang, saya makin mengerti mengapa soal peperangan rohani itu iblis ingin habisi dari pikiran dan iman kita. Kalau Anda baca terus itu ayatnya, pada waktu Yehuda memekikkan pekik perang, Tuhan bertindak. Malaikat bergerak dengan luar biasa. Dalam sekejap beratusan ribu orang Israel mati dibunuh pada hari itu. Yerobeam tidak pernah menjadi kuat lagi untuk selama-lamanya pada saat umatnya bertindak dengan sebuah perjanjian atau covenant. Yang ajaib, dengarkan baik-baik saudara. Saya pernah ceritakan apa bedanya covenant dengan testamen. Kalau Anda membaca Alkitab dalam bahasa Inggris, digunakan istilah Old Testament dan New Testament. Itu sebetulnya ide testamen itu dari budaya Yunani. Sebenarnya Alkitab tidak pernah menggunakan kata testamen, tapi covenant. Apa bedanya, Pak? Testamen berlaku seperti ini. Kalau Anda hari ini membuat sebuah testamen, lalu hari berikutnya Anda buat testamen lagi, maka testamen yang lama otomatis gugur dan tidak berlaku. Yang berlaku selalu testamen yang terbaru. Maka itu sebagian orang berkata, Yesus membawa New Testament, sehingga yang Old Testament tidak berlaku lagi. Saya beritahu saudara, salah. Yesus tidak berbahasa Yunani hari itu. Para rasul tidak berbahasa Yunani. Mungkin Paulus saja. Tapi sebetulnya Alkitab menggunakan istilah Old Covenant dan New Covenant. Sebab kalau covenant ada yang baru, yang lama tidak dibatalkan otomatis, kecuali dinyatakan batal. Dan Yesus berkata, tidak ada satu titik pun atau koma pun yang dia batalkan dalam Old Covenant buat kehidupan kita. Semua yang diterima dari Abraham, Ishak, Yakub terus turun ke bawah. Ada Yusuf yang hebat, ada suku Yehuda yang luar biasa, ada Daud, ada Salomo, bergerak terus sampai zaman Yesus. Tidak ada satu pun yang dia batalkan. Engkau berkata, aku mau pegang semua covenant Tuhan dalam hidupku. Tuhan berkata, untuk itulah covenantnya dia berikan kepada Anda dan saya. Saya berdoa Anda fahami ini secara legal di hadapan Tuhan. Sebab kalau Anda tidak mengerti legalnya, engkau tidak akan pernah berani berdiri atas dasar itu semua. Hari ini saudara, saya mau ajak Anda menyiapkan diri untuk terima perjanjian garam. Kalau Anda sudah siap, katakan haleluya. Apa yang akan kita lakukan saudara? Bagian Tuhan berkata, all I have is yours. Saya teringat sebuah cerita. Pada waktu itu Israel dan Mesir sedang mulai bicara untuk berdamai. Pihak Mesir ada namanya Presiden Anwar Sadat almarhum. Dan dari Israel Perdana Menterinya adalah Menahem Begin. Mereka bertemu di Amerika. Mereka menandatangani perdamaian Camp David di Amerika Serikat. Setelah peristiwa itu mereka berjabat tangan. Tidak lama kemudian Anwar Sadat menelpon Menahem Begin. Ini kisah nyata saudara. Dan Anwar Sadat berkata kepada Menahem Begin, ayo datang ke Mesir. Jadilah tamu buat aku. Saudara, tidak semua orang setuju dengan perdamaian itu. Menahem Begin mengerti bahwa banyak elemen dari masyarakat Mesir yang belum mau berdamai dengan Israel di waktu itu. Lalu kemudian Menahem Begin bertanya kepada Anwar Sadat, apa jaminan keselamatan buat aku kalau aku terbang ke Mesir? Dan Anwar Sadat tidak bicara panjang lebar. Dia hanya berkata begini, kita akan makan garam. Begitu kamu mendarat di Mesir, kita berdua akan makan garam. Dengan kata-kata itu,
Menahem Begin berkata, kalau begitu aku datang. Saudara, mengapa seorang Perdana Menteri Israel berani pertaruhkan nyawanya hanya dengan perkataan kita akan makan garam? Sebab buat orang di Timur Tengah, kalau sampai orang makan garam bersama-sama, biasanya dibubuhkan pada roti mereka, lalu kemudian mereka pecahkan dan dimakan bersama-sama. Maka tuan rumah berkata, aku jamin engkau dengan nyawaku. Siapa yang mau bunuh engkau, sama dengan dia mau bunuh aku. Dan dia berkata, aku presiden atas negara ini. Seluruh angkatan perangku bersama dengan aku. Aku jamin engkau dengan nyawaku sendiri. Itu yang membuat Menahem Begin melakukan kunjungan bersejarah ke Mesir untuk pertama kalinya sejak Israel merdeka. Hanya dengan kata-kata, kita akan makan garam. Dari pihak Tuhan, dia bukan hanya berikan garam buat kita, dia berikan nyawanya. Dia bukan hanya berjanji menyelamatkan kita, dia bahkan sudah bayar hidup kita lunas dengan darahnya. Apakah Anda tidak mau percaya dengan tawaran Tuhan hari ini berlaku turun-temurun dalam kehidupan kita? Pada waktu kau melihat ada keluargamu yang kelihatannya masa depannya suram, hidupnya kelihatannya tidak ada pengharapan, engkau menghadap ke Tuhan berkata, Tuhan, ada perjanjian garam antara engkau dengan aku. Ada tradisi di Yahudi yang percaya, Salomo ketika memberikan korban bakaran, sekian jam pertama tidak ada hadirat Tuhan. Tapi tradisi orang Yahudi percaya, pada waktu dia ingat ada perjanjian antara Tuhan dengan Bapaknya, dan dia ucapkan perjanjian itu di hadapan Tuhan, tidak ada alasan lagi Tuhan muncul di tengah-tengahnya, dan dia bertanya, apa yang kau mau Salomo, supaya aku berikan kepadamu? Tidak banyak orang di Alkitab dan di dunia ini yang terima tawaran seperti itu. Tapi ketika Tuhan dengar nama Daud, hatinya bergetar. Anda baca di Alkitab, 400 tahun setelah Daud mati, Tuhan berkata, satu hari aku akan bangun kerajaanku, dan Daud akan menjadi rajanya. 400 tahun setelah Daud mati, dia masih ingat perjanjiannya dengan orang yang dia katakan a man after my own heart. Saya mau berkata buat saudara dan saya, Alkitab berkata inilah pohon keluarga Yesus Kristus. Yesus dikatakan sebagai anak Abraham, anak Daud, dan dia berkata dia adalah pokok buat kita, dan kita bagian daripada pohon keluarganya Yesus Kristus Tuhan. Maka saya bisa berkata, nama saya Petrus Agung, anak daripada Yesus Kristus, anak daripada Daud, anak daripada Abraham. Maka ketika saya menghadapi apapun, saya berkata Yesus, maka serentak dari Abraham sampai Daud berdiri berkata, ada apa dengan anakku? Sehingga dia teriak nama Yesus. Dan di bagian daripada garis keturunan itu ada orang-orang perkasa yang luar biasa, ada giant killer yang luar biasa, ada orang yang tahu bagaimana menjungkir balikkan dunia, ada orang yang tahu bagaimana meruntuhkan tembok Yeriko, ada orang yang tahu bagaimana menutup mulut singa, ada orang yang tahu bagaimana masuk ke dalam orang dan dia tidak hangus, dan semua berdiri berkata apa? Hei, saya tidak pernah sendirian. Saya tidak pernah sendirian. Dan Ibrani mengkonfirmasi, ada saksi-saksi yang bagaikan awan. Kalau Anda belum kenal, itu nenek moyang saya. Apakah nenek moyang Anda juga? Saya tidak tahu dengan saudara. Tapi saya keturunan Kristus Yesus, anak Daud, anak Abraham, anak saya, kalau engkau terima dengan iman, sesuatu akan terjadi. Amin. Pada waktu kami menikah sekian puluh tahun yang lalu, nggak punya apa-apa. Saya
harus pergi ke teman Pak Timotius yang punya mesin stensil. Anda tahu mesin stensil yang diputar pakai manual? Undangan saya, undangan kawin, stensilan. Kartonnya karton manila. Saya nulis sendiri. Saya kasih gambar sendiri, jelek banget. Last minute saya bilang, Tuhan, ini kok masih ada selembar kosong. Sudah hilang ide saya. Tiba-tiba Tuhan berkata, ini perjanjianku dengan engkau. Ternyata dia bacakan dari firman yang pernah dia ucapkan kepada Raja Daud. Maka itulah modal saya. Secara uang saya beritahu saudara, kami tidak punya uang untuk pesta. Hanya pemberkatan di gereja. Zaman saya kawin, orang tidak ada tulisan tanpa mengurangi rasa hormat. Tidak ada, saudara. Kita sungkan ngomong begitu. Maka sumbangan isinya jam dinding, termos, album foto. Bapak Ibu pernah ngalami zaman itu? Langsung bisa buka warung kan kita, saudara. Dan uang yang saya terima hanya cukup untuk membayar tagihan roti buat yang datang di kebaktian saya. Hari kami menikah, besoknya saya hitung semua, impas, tidak ada apa-apa. Sore hari ada satu orang datang, telat memberikan sumbangan. Dia beri uang 50.000. Itu modal saya pada waktu berumah tangga sekian puluh tahun yang lalu. Tapi orang tidak tahu ada covenant Tuhan dengan saya. Saya nggak tahu dengan saudara, saya nggak tahu. Anda hanya bisa tepuk tangan, saya nggak tahu saudara. Tapi ada covenant antara Tuhan dengan saya. Hari ini orang berkata, Pak kok gampang, Pak kok mudah. Tanya Mbah Buyut saya. Semua blessing Tuhan dari Abraham, Ishak, Yakub semua diberikan dalam kehidupan saya. Bagaimana tidak mudah? Saya berkata di dalam Kristus Yesus, itulah favor yang Tuhan berikan buat kita. Jangan pernah anggap enteng semua covenant yang Tuhan beri buat kita. Ini akan kita kerjakan. Bawa persembahan saudara. Dan persembahan itulah yang dia berkata jadi perjanjian garam dari pihak saudara. Saya tahu Anda tidak perlu didorong-dorong lagi. Anda sudah mengerti apa yang Anda harus kerjakan. Lakukan dengan iman. Sesuatu akan terjadi hari ini. Amen saudara. Tuhan, kami lakukan bagian kami. Ini perjanjian garam berlaku buat hidup kami, anak cucu kami turun-temurun. Jadi dalam nama Tuhan Yesus, terima penyembahan kami dengan harta kami juga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.